Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat donat sekalian. Apa kabar siang ini? Ya, semoga semua sehat, ya, semua semangat. Ya, meskipun kita semua dihajar dengan kenaikan harga bahan baku yang luar biasa, ya, tetap semangat. Insya Allah tetap ada jalan rezeki. Ya, optimis yang penting itu. Ya, siang hari ini saya, ya, Imam Abu Salman, ya, sedang berada di dapur kayangan. Dapur kayangan itu seperti ini. Dapur kayangan, ya, di daerah Nanggulan Kulon Progo, ya. Ini saya posisi duduknya di tepi sungai itu. Belakang saya itu sungai, ya. Tuh. Di samping saya itu ada gunung. Ada gunung. Mana kelihatan nggak? Ada gunung batu tegak itu batunya, Masya Allah. Viewnya cukup bagus, ya, cukup indah, ya. Ini seperti di tengah-tengah di apit bukit gitu, ya. Dan siang ini saya pesen ini nih. Nah, ada mangut, ada lodeh, ada singkong, ya. Menu-menu desa, ya. Karena emang lokasinya juga di desa, ya, di kampungan, di tengah perkampungan gitu, di celah-celah bukit, ya. Jadi cocok kalau menunya menu-menu desa, ya. Baik, kita mulai icipin, ya. Saya baru pertama kali ke sini, baru pertama kali ke dapur dapur kayangan ini, ya. Jadi belum tahu seperti apa rasa dari menunya. Baik, kita coba, ya, kita mulai, ya. Ini mangut lele. Kurang asin. Kurang asin dikit, ya. Saya tambah garam dikit. Mantap. Ini gurih, ya, singkong goreng. Rasa gurih dari apa nih? Tentu rasa gurih dari garam, ya. Dan tadi juga waktu makan saya rasakan agak kurang garam dari menunya, ya. Makanya tadi saya tambahkan garam dikit nih. Nah, garam nih, garam halus. Nah, ngomong-ngomong tentang garam, saya jadi ingat apa sih fungsi garam itu dalam masakan, ya. Terutama di sini mau saya bahas tentang fungsi garam dalam adonan donat atau roti. Ya, garam ini bahan yang murah, pemakaiannya sedikit, tapi penting, ya, esensial di dalam sebuah adonan, ya. Karena garam itu banyak fungsinya. Yang pertama tentu membuat rasa jadi lebih gurih.
ya. Fungsi yang tidak kalah pentingnya adalah dengan adanya garam itu dia akan membangkitkan rasa bahan-bahan yang lain. Ya, jadi semua bahan yang ada di adonan itu akan muncul, akan klop itu dengan adanya garam. Makanya tepat kalau orang bilang makanan tanpa garam itu hambar. Ya, karena memang fungsi garam itu penting. Kemudian garam juga berfungsi untuk mengontrol fermentasi, untuk mengontrol kerja ragi. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa garam itu dia bisa menjadi musuh bagi ragi. Ya, dia bisa mematikan ragi ya kalau dia kontak langsung. Ya, terutama untuk ragi-ragi yang tempo dulu ya, ragi-ragi model ragi koral ya, ragi basah itu kalau kena terkontak garam langsung dia akan mati. Makanya di adonan garam itu juga berfungsi mengontrol fermentasi supaya tidak terlalu cepat fermentasinya. Kemudian garam juga berfungsi memperkuat jalinan gluten. Jadi dalam adonan roti atau donat ya itu ada namanya gluten yang seperti karet, seperti balon itu kalau ditarik gitu dia akan bisa memanjang ya seperti karet, itu gluten. Nah, fungsi garam dia salah satunya memperkuat jalinan gluten ini. Nah, selain itu garam juga berfungsi memutihkan remah dari donat. Nah, jadi banyak fungsi garam itu. Meskipun dia sedikit ya, tapi vital fungsinya di dalam adonan. Ada yang nanya, Pak, kalau saya bikin donat nggak pakai garam gimana gitu? Ya kalau ditanya bagaimananya tentu bisa jadi gitu ya. Tapi tadi fungsi-fungsi garam yang tadi di dalam adonan tentu tidak akan didapatkan. Ya, mungkin rasanya jadi aneh ya. Mungkin juga nanti fermentasinya jadi terlalu cepat, nggak terkontrol. Glutennya kurang bagus ya, kualitas glutennya gitu. Jadi tetap gunakan garam. Dan garam jangan ragu-ragu memasukkan garam di awal proses mixing. Jadi meskipun tadi dikatakan garam itu bisa menjadi racun bagi ragi kalau ketemu kontak langsung, tapi untuk ragi-ragi yang zaman sekarang yang ragi instan ya, itu tidak terlalu bermasalah, tidak terlalu berpengaruh. Atau bisa juga nanti di teknik pencampuran adonannya, pencampuran bahannya. Ya, jadi masukkan dulu garam atau ragi dulu ya, salah satu duluan, kemudian dicampur acak aja dengan terigu, ya, kemudian yang satu baru masuk. Jadi misalkan pertama masuk dulu ragi, itu dicampur aja acak dengan terigu, kemudian setelah itu garam masuk nggak masalah. Itu. Bagaimana kalau garam berlebihan, kelebihan garam gitu ya? Ya tentu dari segi rasa nanti keasinan ya, jadi terlalu asin. Dan yang perlu diingat lagi, kalau garam berlebihan, ya, nanti ketika digigit ya donat atau roti itu jadi alot. Karena tadi fungsi garam ingat dia akan memperkuat gluten. Jadi alot. Makanya banyak yang mengeluh mengapa donat saya alot gitu ya. Salah satu sebabnya mungkin karena kebanyakan garam juga tadi. Itu sobat donat ya. Semoga bisa dipahami ya. Dan satu materi tentang garam ini saya harapkan bisa menjadi ya sedikit ilmu lah buat kita semua ya. Semoga bermanfaat dan memang penting ketika kita membuat produk ya. Khususnya mungkin yang di sini yang saya bahas donat ya atau roti gitu. Bekal utama kita untuk bisa membuat dengan baik itu adalah kita tahu fungsi semua bahan. Kita tahu fungsi semua bahan, jadi tidak asal. Ya. Terigu fungsinya apa, garam fungsinya apa, gula fungsinya apa di adonan, ya berapa takarannya, itu semua ada aturannya. Gitu. Jadi kalau kita paham
fungsi bahan, paham dosis pemakaian bahan gitu ya. Insya Allah nanti kita mudah berimprovisasi, mau bikin resep apa aja insya Allah bisa ya. Kita nemu resep misalkan, dapat resep itu kita bisa tahu oh ini resep ini benar atau enggak, resep ini ada yang perlu dikoreksi atau tidak, kalau ada kesalahan gimana salahnya, itu kita tahu dari ilmu basic tadi. Nah itu semua saya ajarkan di kelas donat atau kelas roti. Jadi siapa yang berminat mau belajar lebih dalam itu silakan nanti diklik ada tautan di bawah ya, di deskripsi nanti saya sertakan tautannya insya Allah. Gitu sobat donat sekalian, sukses semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.